Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dilanjutkan ini kedua rekan teman saya yaitu Abe Setiawan Pamungkas dan Andi Setiawan akan menjelaskan terkait modul 10 yaitu LAN Security Concept atau konsep keamanan LAN. Yang pertama, why so I take this module? Jadi mengapa kami harus mengambil modul ini? Nah, ini akan bertanggung jawab atas keamanan jaringan kita bagi arsitek dan administrator jaringan masa kini. Jadi keamanan bukanlah hal yang remeh, keamanan merupakan prioritas utama bagi kita. Bahkan banyak orang di bidang TI kini bekerja secara eksklusif di bidang keamanan jaringan. Jadi, apakah kita dapat melakukan apa ya tahu yang dapat dilakukan pelaku ancaman untuk merusak keamanan jaringan dan juga apakah kita tahu apa yang dapat kita lakukan untuk menghentikannya. Nah, modul ini merupakan pengantar kita ke dunia keamanan jaringan. Selanjutnya itu what will I learn in this module? Apa yang akan kami pelajari dalam modul ini? Jadi tujuan modul ini adalah menjelaskan bagaimana kerentanan membahayakan keamanan LAN. Yang pertama, yaitu ada keamanan titik akhir. Jadi ini menjelaskan cara menggunakan keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan. Lalu yang kedua ada kontrol akses. Jelaskan bagaimana AAAN 802.1X ini digunakan untuk mengautentikasi titik akhir dari dan perangkat LAN. Lalu yang ketiga ada ancaman keamanan lapisan 2, yaitu untuk mengidentifikasi kerentanan layer 2. Lalu yang keempat ada serangan tabel alamat MAC. Nah, ini menjelaskan bagaimana serangan tabel alamat MAC membahayakan keamanan LAN. Lalu yang terakhir yaitu ada serangan LAN. Dan ini menjelaskan bagaimana serangan LAN membahayakan keamanan LAN. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul 10, di mana adalah konsep keamanan LAN. Modul 10.1 membicarakan tentang keamanan titik akhir. Jadi, serangan jaringan saat ini, media berita itu biasanya meliputi serangan terhadap jaringan perusahaan. Cukup cari di internet dengan kata kunci serangan jaringan terbaru. Nah, kita bisa menemukan informasi terkini tentang serangan yang terjadi. Kemungkinan besar serangan ini tuh melibatkan satu atau beberapa hal seperti berikut. Seperti yang pertama ada distribusi denial of service atau DDoS. Yang kedua ada pelanggaran data. Dan yang ketiga ada malware. Jadi DDoS ini adalah serangan terkoordinasi dari banyak perangkat. Bisa kita sebut juga dengan zombie, dengan tujuan menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber ke suatu organisasi. Lalu yang kedua ada pelanggaran data. Di sini pelanggaran data itu serangannya di mana server atau host data eh, suatu organisasi dikompromikan untuk mencari suatu informasi rahasia. Untuk malware, ini adalah serangan yang menginfeksi suatu host organisasi dengan perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya, ransom seperti WannaCry yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Itu mengenkripsikan data pada host dan mengunci akses ke sana hingga tembusannya dibayarkan. Di sini ada perangkat keamanan jaringan. Berbagai perangkat keamanan jaringan diperlukan untuk melindungi parameter jaringan dari akses luar.
Perangkat ini dapat mencakup router yang mendukung jaringan private atau VPN, firewall generation berikutnya atau eh, NGFY, dan perangkat kontrol akses jaringan atau NIC. Di sini, router yang mendukung VPN. Router yang mendukung VPN menyediakan koneksi aman ke pengguna jarak jauh melalui jaringan publik dan ke jaringan perusahaan. Layanan VPN dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Eh, Selanjutnya di sini ada perlindungan titik akhir. Jadi perangkat LAN seperti saklar, pengontrol LAN kabel atau WLC, dan perangkat titik akses atau IP saling menghubungkan titik akhir. Sebagian besar perangkat ini rentan terhadap serangan terkait LAN yang dibahas di dalam modul ini. Namun, banyak serangan juga dapat berasal dari dalam jaringan. Jika host di jika host internal disusupi, hal itu dapat menjadi titik awal bagi pelaku ancaman untuk memperoleh akses ke perangkat sistem penting seperti server dan data sensitif. Titik akhir adalah host yang umumnya terdiri dari laptop, desktop, server, dan IP, serta perangkat milik karyawan yang biasanya disebut sebagai bring your own device atau beyond. Titik akhir sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penelusuran web. Titik akhir ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus atau anti-malware, firewall berbasis host, dan sistem pencegahan intrusi berbasis HIPS. Saat ini, titik akhir paling baik dilindungi oleh kombinasi NIC, perangkat lunak AMP berbasis host, perangkat keamanan email ISA, dan perangkat keamanan web WSA. Produk Advanced Malware Protection AMP mencakup solusi titik akhir seperti Cisco AMP for Endpoint. Nah, jadi pada gambar topologi sederhana di bawah ini sudah mewakili semua perangkat keamanan jaringan dan solusi titik akhir yang dibahas dalam modul ini. Seperti internet, pengguna jarak jauh dengan klien yang menggunakan VPN, router yang mendukung VPN, bahasa NGFW, NIC AAA atau ESA, eh, ESA atau WSI dengan switch dan titik akhir berkabel dan nirkabel ini diamankan dengan AMP seperti PC, laptop, telepon IP, eh, ada tablet dan smartphone. Selanjutnya, peralatan keamanan email Cisco. Nah, jadi peralatan keamanan konten mencakup kontrol yang lebih rinci atas email dan penelusuran web bagi pengguna suatu organisasi. Menurut Cisco Thales Intelligence Group, pada tahun 2019, 85% dari semua email yang dikirim adalah spam. Serangan phishing adalah bentuk spam yang sangat ganas. Jadi kita ingat bahwa serangan phishing membujuk pengguna untuk mengklik tautan atau membuat lampiran. Spear phishing menargetkan karyawan atau eksekutif terkenal yang mungkin memiliki kredensial login yang tinggi. Ya, hal ini sangat penting dalam lingkungan saat ini, di mana menurut Science Institute, 95% dari semua serangan pada jaringan perusahaan merupakan hasil dari serangan spear phishing yang berhasil. Cisco ESA adalah perangkat yang dirancang untuk memantau Simple Mail Transport Protocol atau SMTP. Cisco ESA terus diperbarui melalui umpan waktu nyata dari Cisco Talos yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman dari solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Data intelijen ancaman ini diambil oleh Cisco ESA tiap 3 hingga 5 menit. Nah, jadi ada beberapa fungsi dari Cisco ESA. Yang pertama, blokir ancaman yang diketahui. Yang kedua, memperbaiki kerusakan akibat malware tersembunyi yang lolos dari deteksi awal. Yang kedua, buang email dengan tautan buruk, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Lalu ada blokir akses ke situs yang baru terinfeksi, enkripsi konten dalam email keluar untuk mencegah kehilangan data. Jadi pada gambar ini, Cisco ISA membuang email dengan tautan yang buruk. Nah, jadi sini ada hacker, dia mengirimkan email dengan tautan yang buruk, lalu sebelum diteruskan ke eksekutif perusahaan, Cisco ISA, nah, ini
meneruskan ke Cisco ISA dan membuangnya. Jadi, jika tautan email itu terdeteksi buruk, dia tidak akan meneruskan ke eksekutif perusahaan. Selanjutnya ada peralatan keamanan web Cisco. Web Cisco Security Upline atau WSA adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Teknologi ini membantu organisasi mengatasi tantangan dalam mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Cisco WSA menggabungkan perlindungan bawah malware tingkat lanjut, visibilitas dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan pengguna yang dapat diterima, dan pelaporan. Cisco WSA menyediakan kontrol penuh atas cara pengguna mengakses internet. Fitur dan aplikasi tertentu seperti obrolan, pengiriman pesan, video, dan audio dapat diizinkan, tetapi dibatasi dengan batasan waktu dan bandwidth atau diblokir sesuai dengan persyaratan organisasi. WSA dapat melakukan daftar hitam URL, penyaringan URL, pemindaian malware, kategori URL, penyaringan aplikasi web, serta enkripsi dan deskripsi lalu lintas web. Jadi pada gambar ini seorang karyawan internal perusahaan menggunakan telepon pintar untuk mencoba menyambung ke situs yang masuk daftar hitam. Sini dia mencoba masuk ke situs yang masuk ke daftar hitam dan diteruskan ke WSA, jadi dibuang. Selanjutnya ada modul 10.2 akses kontrol atau kontrol akses. Autentikasi dengan kata sandi lokal. Jadi pada topik sebelumnya, kita mempelajari bahwa perangkat NIC menyediakan layanan AAA. Pada topik ini, kita akan mempelajari lebih lanjut apa sih itu AAA dan cara mengontrol aksesnya. Jadi banyak jenis autentikasi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan. Dan setiap metode menawarkan tingkat keamanan yang berbeda-beda. Metode autentikasi jarak jauh yang paling sederhana adalah mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol, jalur VTY atau line VTY, port aux, seperti yang ditunjukkan pada jalur VTY dalam contoh berikut. Jadi di sini setelah kita masuk ke konfigur terminal, kita ketikkan line VTY 04 dengan password Cisco dan login. Jadi SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Nah, SSH ini memerlukan nama pengguna dan kata sandi. Keduanya dienkripsi selama transmisi. Nama pengguna dan kata sandi dapat diautentikasikan dengan metode basis data lokal. Ini memberikan lebih banyak akuntabilitas karena nama pengguna dicatat saat pengguna masuk. Jadi metode basis data lokal ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti akun pengguna dapat dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat, lalu konfigurasi basis data lokal tidak menyediakan autentikasi cadangan. Misalnya bagaimana jika lupa nama pengguna dan kata sandi untuk perangkat tersebut. Modul selanjutnya, komponen AAA. AAA atau AAA adalah singkatan dari Authentication, Authorization, and Accounting. Konsep AAA mirip dengan pengguna kartu kredit, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Di sini kartu kredit mengidentifikasikan siapa yang dapat menggunakannya, berapa banyak yang dibelanjakan pengguna, dan menyimpan catatan barang atau layanan apa yang dibeli. AAA menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. AAA merupakan cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan autentikasi, apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana, dan dapat mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan akuntansi. Nah, jadi di sini autentikasi siapa Anda, otorisasi berapa banyak yang dapat Anda belanjakan, akuntansi, untuk apa saja Anda membelanjakannya. Di sini adalah daftar pembelanjaannya. Nah, selanjutnya ada autentikasi. Jadi untuk membahas satu-satu, yang pertama ada autentikasi. Lokal dan berbasis server adalah dua metode umum penerapan autentikasi AAA. Autentikasi AAA lokal. AAA lokal menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan seperti router Cisco. Pengguna melakukan autentikasi terhadap basis data lokal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang pertama, klien membuat koneksi dengan router.
Yang kedua, router AAA meminta nama pengguna dan kata sandi kepada pengguna. Yang ketiga, router mengautentikasi nama pengguna dan kata sandi menggunakan basis data lokal, dan pengguna diberikan akses ke jaringan berdasarkan informasi dalam basis data lokal. Autentikasi AAA berbasis data server. Jadi dengan metode berbasis server, router mengakses server AAA pusat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Server AAA berisi nama pengguna dan kata sandi untuk semua pengguna. Router menggunakan protokol router authentication dial-in user service atau radius atau terminal control access, control system atau TCATS plus untuk berkomunikasi dengan server AAA jika ada beberapa router dan switch AAA berbasis data yang lebih tepat. Sama seperti tadi, tetapi yang terakhir, di sini pengguna diberikan akses ke jaringan berdasarkan informasi di server AAA jarak jauh. Selanjutnya, yang kedua ada otorisasi. Otorisasi bersifat dan tidak mengharuskan pengguna melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Otorisasi mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pengguna di jaringan setelah mereka diautentikasikan. Otorisasi menggunakan serangkaian atribut yang menjelaskan akses pengguna ke jaringan. Atribut ini digunakan oleh server AAA untuk menentukan hak istimewa dan batasan bagi pengguna tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Di sini pengguna telah diautentikasikan, sesi dibuat antara router dan server AAA. Router meminta otorisasi dari server AAA untuk layanan dan yang diminta klien. Server AAA mengembalikan respon lulus atau gagal untuk otorisasinya. Selanjutnya ada akuntansi. Akuntansi AAA mengumpulkan dan melaporkan data pengguna. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Data yang dikumpulkan mencakup waktu koneksi mulai dan berhenti, perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte. Penggunaan utama akuntansi adalah menggabungkan dan autentikasi AAA. Server AAA menyimpan log terperinci tentang apa yang dilakukan pengguna yang diautentikasikan pada perangkat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini mencakup semua perintah exit dan konfigurasi yang dikeluarkan oleh pengguna. Lognya berisi banyak bidang data termasuk nama pengguna, tanggal dan waktu, dan perintah aktual yang dimasukkan oleh pengguna informasi saat memecahkan masalah perangkat. Ini juga memberikan bukti saat individu menjalankan tindakan jahat. Standar IEEE IAA 802.1x adalah protokol kontrol akses dan autentikasi berbasis port. Protokol ini membatasi stasiun yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Server autentikasi mengautentikasikan station kerja yang terhubung ke port. Switch sebelumnya menyediakan layanan apapun yang ditawarkan oleh switch atau LAN. Dengan autentikasi berbasis port 801x, perangkat dalam jaringan memiliki peran spesifik seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke, selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang layer connectivity traits atau penentangan landasan web. Nah, perlu diketahui bahwa model model representasi OSI dibagi menjadi 7 lapisan yang bekerja secara independen satu sama lain. Nah, trik berikut ini menunjukkan fungsi setiap lapisan dalam inti yang dapat dimanfaatkan. Administrator jaringan secara rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen-elemen di layer 3 hingga layer 7. Dan mereka juga menggunakan VPN, firewall, dan perangkat IPS untuk melindungi elemen-elemen ini. Namun, jika layer 2 ini dikompromikan, maka semua layer di atasnya juga akan terpengaruh. Misalnya, jika pelaku ancaman dengan akses ke jaringan internal menangkap frame layer 2, maka semua keamanan yang diterapkan pada layer di atasnya akan sia-sia. Pelaku ancaman dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan LAN layer 2. Selanjutnya itu switch attack kategoris atau kategori serangan pada switch. Keamanan hanya sekuat mata rantai terlemah dalam sistem dan layer 2 dianggap sebagai mata rantai terlemah tersebut. Hal ini karena LAN secara tradisional berada di bawah kendali administratif
atau satu organisasi. Kita pada dasarnya mempercayai semua orang dan perangkat yang terhubung ke LAN kita. Saat ini dengan BYOD dan serangan yang lebih canggih, LAN kita menjadi lebih rentan terhadap penetrasi. Oleh karena itu, saling melindungi layer 3 hingga layer 7, profesional keamanan jaringan juga harus mengurangi serangan ke infrastruktur LAN layer 2. Jadi langkah pertama dalam mengurangi serangan pada infrastruktur layer 2 adalah memahami operasi mendasar layer 2 dan ancaman yang ditimbulkan oleh infrastruktur layer 2. Serangan terhadap infrastruktur LAN layer 2 dijelaskan dalam tabel dari rinci. Nah, ini adalah serangan lapisan 2 atau layer 2. Yang pertama ada serangan treble MAC, termasuk serangan flooding attacks. Lalu yang kedua ada serangan VLAN, termasuk serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging. Ini juga mencakup serangan antar perangkat pada VLAN yang sama. Lalu ada DHCP attacks. Ini termasuk serangan starvation and DHCP spoofing attacks. Lalu ada ARP attacks atau serangan ARP. Ini termasuk serangan ARP spoofing dan ARP poisoning. Lalu ada eh, mengatasi serangan spoofing. Nah, ini termasuk serangan pemalsuan alamat MAC dan alamat IP. Lalu yang terakhir ada serangan STP. Ini termasuk serangan manipulasi spanning tree protocol. Sebenarnya itu switch attack mitigation technologies atau teknik mitigasi serangan pada switch. Jadi teknik ini memberikan ikhtisar solusi Cisco untuk membantu mengurangi serangan layer 2. Yang pertama yaitu adalah solusi keamanan security port. Nah, mencegah berbagai jenis serangan termasuk serangan uh, MAC address loading attacks dan DHCP starvation attack. Lalu ada pengintaian DHCP snooping. Ini untuk mencegah uh, DHCP starvation and DHCP spoofing attacks. Lalu ada inspeksi ARP. Ini mencegah serangan ARP spoofing dan ARP poisoning. Lalu ada penjaga sumber IP, mencegah serangan spoofing alamat MAC dan alamat IP. Jadi solusi layer 2 ini tidak efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Misalnya protokol manajemen syslog, Simple Network Management Protocol SNP, lalu ada Trivial File Transfer Protocol TFTP, lalu ada Telnet File Transfer Protocol dan sebagian besar protokol umum lainnya yang tidak aman. Oleh karena itu, strategi berikut ini direkomendasikan. Yang pertama, selalu gunakan varian aman dari protokol ini seperti SSH, Secure Copy Protocol, lalu ada Secure FTP, dan Secure Shortcut Layer, Transport Layer Security. Lalu yang kedua, pertimbangkan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengelola perangkat. Lalu yang ketiga, gunakan VLAN manajemen khusus yang hanya menampung lalu lintas manajemen. Lalu yang terakhir yaitu gunakan ACL untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat, make addressable attacks. Switch operation review. In this topic, the focus is still on switches, specifically their MAC address tables and how these tables are vulnerable to attack. Tinjauan operasi switch. Nah, jadi dalam topik ini fokusnya pasti pada switch, khususnya tabel alamat MAC dan bagaimana tabel ini rentan terhadap serangan.
Perlu diingat juga bahwa untuk membuat keputusan penerusan saklar LAN layer 2, membuat tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam frame yang diterima seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Ini disebut tabel alamat MAC. Tabel alamat MAC disimpan dalam memori dan digunakan untuk meneruskan frame dengan lebih efisien. Lalu yang kedua selanjutnya MAC address table flooding. Jadi semua tabel MAC memiliki ukuran yang tetap dan akibatnya sebuah switch dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Serangan alamat MAC ini memanfaatkan keterbatasan dengan memborbardir semua switch dengan alamat MAC sumber palsu hingga tabel alamat MAC switch penuh. Nah, bila ini terjadi, switch memperlakukan frame sebagai unique cache yang tidak dikenal dan mulai memflooding semua lalu lintas masuk dari semua port pada VLAN yang sama tanpa merujuk ke tabel MAC. Kondisi ini memungkinkan pelaku ancaman untuk menangkap semua frame yang dikirim dari satu host ke host lain pada LAN lokal atau VLAN lokal. Nah, lalu lintas hanya di flooding dalam LAN atau VLAN lokal. Jadi pelaku ancaman hanya dapat menangkap lalu lintas dalam LAN atau VLAN lokal tempat pelaku ancaman terhubung. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana pelaku ancaman dengan mudah menggunakan alat serangan jaringan MAC-off untuk membobol tabel alamat MAC. Yang pertama itu akan ancaman terhubung ke VLAN 10 dan menggunakan MAC-off untuk secara cepat menghasilkan banyak alamat MAC dan IP sumber dan tujuan acak. Lalu kedua, dalam waktu singkat tabel MAC saklar akan terisi penuh. Ketiga, bila tabel MAC penuh, switch mulai membanjiri semua frame yang diterimanya selama MAC-off terus berjalan. Tabel MAC tetap penuh dan switch terus membanjiri semua frame termasuk dari setiap port yang terkait dengan VLAN 10. Yang keempat, pelaku ancaman kemudian menggunakan perangkat lunak pelacak paket untuk menangkap frame dari semua perangkat yang terhubung ke VLAN 10. Jika pelaku ancaman menghentikan MAC-off agar tidak berjalan atau ditemukan dan dihentikan, saklar tersebut pada akhirnya akan menghapus entry alamat MAC lama dari tabel dan mulai bertindak seperti saklar lagi. Selanjutnya itu MAC address table attack mitigation atau mitigasi serangan tabel alamat MAC. Nah, saklar katalis, misal ada saklar katalis 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat MAC dalam tabel alamat MAC-nya. Seperti MAC-off dapat loading saklar dengan hingga 8.000 frame palsu per detik, menciptakan serangan luapan tabel alamat MAC dalam hitungan beberapa detik. Contoh tersebut ini menunjukkan keluaran perintah MAC-off pada host Linux. Nah, mengapa alat penyerang ini berbahaya adalah karena tidak hanya memengaruhi switch lokal, tetapi juga dapat memengaruhi switch layer 2 yang terhubung ketika alamat tabel MAC switch penuh, maka semua port termasuk yang terhubung ke switch layer 2 lainnya akan tendang. Untuk mengurangi serangan luapan tabel alamat MAC, administrator jaringan harus menerapkan keamanan port. Dan keamanan port ini hanya mengizinkan sejumlah alamat MAC sumber tertentu untuk dipelajari di port. Keamanan port dibahas lebih lanjut dalam modul lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan di modul 10 di bagian konsep keamanan LAN. Di sini ada video lanjut. Serangan VLAN. Shopping memungkinkan lintasan suatu VLAN. Satu VLAN itu mungkin bantuan router dalam serangan VLAN hopping dasar.
Pelaku ancaman mengonfigurasi host bertindak seperti switch guna membuatkan fitur trunking otomatis yang diaktifkan secara default. Besar port switch. Pelaku ancaman mengonfigurasi sinyal 8021Q dan sinyal dinamik trunking protokol DTP milik Cisco ke terang dengan saklar penghubung. Jika berhasil saklar, akan tautan terang dengan host. Di sini ada VLAN double tagging attack. Threat the specific solution the ability the hidden 802Q. Threat aktor jadi di sini tuh serangan penandaan ganda VLAN. Seorang pelaku ancaman dalam situasi tertentu dia menyematkan tag 802IQ tersembunyi di dalam frame yang sudah memiliki tag 8021IQ. Tag ini memungkinkan frame VLAN yang ditemukan oleh tag asli. Baik, sini ada step by step, ada langkah ke-1, langkah ke-2, dan langkah ke-3, yaitu serangan VLAN. Yang pertama itu nonaktifkan terang pada semua port akses, dan yang kedua nonaktifkan terang otomatis pada terang harus diaktifkan secara manual, dan yang ketiga ada pastikan VLAN hanya digunakan untuk tautan terang. Lanjut ada pesan DHCP. Server DHCP menyediakan informasi konfigurasi termasuk alamat IP, subnet mask, default gateway, server DNS, dan banyak lagi untuk klien. Lanjut ada serangan DHCP. Dua jenis serangan DHCP, Starvation and DHCP spoofing. Kedua serangan tersebut dapat dikurangi secara menerapkan DHCP spoofing. Serangan kelaparan DHCP. Sasaran dengan serangan DHCP Starvation adalah menciptakan DOS. Untuk mengubah klien, serangan DHCP Starvation memerlukan alat serangan seperti Gobbler. Gobbler memiliki kemampuan cukupan disebabkan menyewakan nada secara khusus. Dia membuat penemuan DHCP dengan alamat MAC palsu. Serangan spoofing DHCP. Serangan spoofing DHCP itu palsu, terhubung ke jaringan, memberikan parameter konfigurasi IP kepada klien yang sah, server yang tidak dapat berbagai informasi yang menyesuaikan, yaitu ada gateway yang salah, server DNS yang salah, alamat IP yang salah. Lanjut ada 10.5.7 serangan ARP. Host menyiarkan permintaan ARP untuk menentukan alamat MAC seperti sebuah host dengan alamat IP 4. Hal ini biasanya dilakukan untuk menemukan alamat MAC address default semua host subnet menerima memproses ARP host dengan IP versi 4. Menurut ARP RFC, klien itu mengirim permintaan yang tidak disebut dengan Glotarius ARP. Masalahnya adalah penyerang dapat mengirim pesan ARP berisi alamat MAC palsu ke switch, dan switch akan memperbarui tabel MAC sesuai dengan itu. Serangan spoofing alamat. Alamat IP, alamat MAC dipalsukan dengan berbagai alasan. Permasalahan IP terjadi ketika pelaku kejahatan membajak alamat IP yang valid perangkat yang di subnet menggunakan alamat IP acak. Pemasukan alamat IP sulit diatasi, terutama jika digunakan subnet IP tersebut berada. Serangan spoofing terjadi saat ancaman mengubah alamat MAC host mereka agar sesuai dengan alamat MAC lain diketahui dari host target. Ketika host mengirimkan lalu lintas, switch akan mengoreksi kesalahan, menyelaraskan kembali MAC ke port asli. Untuk menghentikan switch, mengembalikan penugasan port ke status yang benar, pelaku ancaman membuat program atau skrip yang akan terus-menerus sehingga switch mempertahankan informasi yang salah atau palsu. Lanjut ada serangan STP. Network Attackment Spanning Trees Protocol STP.
Jadi di sini itu untuk melakukan serangan manipulasi STP, host penyerang menyerialkan alamat protokol jembatan STP atau BPDU yang berisi perubahan konfigurasi topologi akan memaksa perhitungan spanning tree untuk ditunjukkan gambar. Lanjut, pengintaian CDP. The Cisco Discovery Protocol CDP, protokol layer 2 Discovery Protocol is enable Cisco by default. CDP information listen ayat. Jadi di sini tuh informasi CDP dikirimkan melalui port yang mendukung CDP dalam multicast berkala yang tidak transkripsi. Informasi CDP mencakup alamat perangkat, versi perangkat lunak, iOS, platform kapabilitas, dan VLAN asli. Perangkat yang menerima pesan CDP itu memperbarui basis data CDP-nya. Informasi CDP sangat berguna atau penting untuk pemecahan masalah jaringan. Misalnya CDP digunakan untuk memeriksa konektivitas layer 1 dan layer 2. Jika administrator tidak dapat melakukan ping ke antarmuka yang terhubung langsung, tetapi menerima informasi CDP, itu masalah kemungkinan terkait pada konfigurasi 3. Pada gambar ini, Warsak menampilkan isi paket CDP mengidentifikasi perangkat lunak Cisco iOS, versi iOS tersebut. Di sini ada contohnya. Nah, baik, sini ada kuis-kuis yang sudah saya kerjakan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi modul 11 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.